terima selama ini itu selalu yang dianggap itu fikih itu sudah Islam lah itu. Fikih itulah semuanya. Sudah Islam sempurna lah itu. Padahal ketiga disiplin ilmu ini tidak boleh dipisah. Dia satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Kalau pepatah orang Minang, tigo tali sabin, tigo tungku sajarang. Artinya dia nggak boleh dipisahkan. Jadi satu contoh di dalam sholat itu mana pekerjaan iman, mana pekerjaan fikih, mana pekerjaan rohani. Nah, itu harus jelas. Kalau masalah iman, kepercayaan, keyakinan kepada Allah tadi, kita yakin memang bahwa Allah itu yang menciptakan dan kita bertugas berabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas fikih apa? Tugas fikih bacaan, gerak. Itu saja, bacaan, gerak. Itu saja tugas fikih. Dia nggak masuk kepada dimensi rohani. Sedangkan yang bisa membawa ibadah kita kepada Allah itu adalah dimensi rohani itu. Maka rohani kita juga harus punya punya ilmu, punya cara, punya metodologi supaya dia bisa membawakan apa yang dilaksanakan oleh fisik kita. Nah, itulah namanya tarikat. Jadi tarikat itu, ilmu tasawuf tarikat itu adalah metodologi bagaimana cara supaya kita bisa menyebut nama Allah dengan benar, bisa mendapatkan sholat yang khusyuk, dan bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tarikat namanya, metodologi. Jadi setiap power dan energi, setiap kekuatan itu harus ada metodologinya. Jadi teknologi itu wajib pakai metodologi. Jadi tarikat itu adalah metodologinya yang akan menghasilkan power dan energi, kehebatan daripada ayat-ayat Allah. Bagaimana menjolok turun kekuatan Allah itu untuk bisa kita buktikan di dalam kehidupan kita, meraih kemenangan di dunia nyata dan di dunia dan di akhirat, di alam nyata dan di alam gaib, di dunia dan di akhirat. Nah, metodologi inilah yang harus kita kuasai. Karena ayat-ayat Al-Quran, zikirullah itu sendiri sangat dahsyat. Nama Allah itu sendiri sangat dahsyat kehebatannya. Ayat-ayat yang diberikan Allah itu sangat dahsyat. Bahkan tarmihim bihijaratin min sijil. Bagaimana tentara ababil bisa dihancurkan oleh burung, tentara bergajah bisa dihancurkan oleh burung-burung ababil dengan melemparkan kerikil-kerikil kecil. Nah, itulah ayat tarmihim bijaratin min sijil tadi. Jadi itu bisa berfungsi sebagai bom atom. Nah, bagaimana menggalinya ini? Kalau dibaca-baca tanpa metodologinya nggak hebat. Bahkan kita mengusir jin saja pun nggak bisa. Kalau dimensi jinnya sudah umur 3.000-an tahun, 1.000-an tahun, itu nggak bisa pakai ayat lagi tuh. Diusir nggak bisa pakai ayat, apalagi setan yang sudah bersarang di dalam diri kita, nggak bisa diusir pakai ayat ya. Jadi iblis dan setan hanya takut kepada Allah. Bagaimana memasukkan kekuatan energi kalimat Allah itu ke dalam ayat itu? Tentu itu kan pakai metodologi. Maka itulah perlunya kita suatu disiplin ilmu ini kita pelajari. Jadi hukum mempelajari ilmu tasawuf tarikatnya sebenarnya wajib ain. Sebagaimana belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, dan belajar ilmu tasawuf ini hukumnya fardu ain. Karena dia satu rangkaian tidak boleh dipisah. Kalau dipisah nggak sampai kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi.
bahwa sungguhnya Allah dan malaikatnya menyatukan frekuensinya, menyatukan dimensinya dengan Rasulullah SAW, dengan Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi, wahai orang-orang beriman, satukanlah frekuensi kamu dengan frekuensi nabimu. Sebelum kamu menyatukan frekuensi kamu dengan frekuensi nabimu, satukanlah frekuensi kamu dengan frekuensi orang soleh. Orang soleh yang mempunyai silsilah kerohanian sampai ke Rasulullah, yang meneruskan nurin ala nurin daripada Allah Subhanahu wa taala, yang meneruskan wasilah Allah, yang meneruskan channel dan frekuensi Allah tadi. Jadi kalau nggak dapat orang soleh yang memegang, yang membawa wasilah, yang membawa channel dan frekuensi Allah yang tadi, nggak sampai sholat kita kepada Allah secara ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena kita nggak bisa dogmatis saja beragama ini. Kalau dogmatis dia, kenalah kita umat Islam saat ini. Apa kata Nabi? Bahwa sesungguhnya di akhir zaman itu kualitas umat Islam itu bagaikan buih di lautan. Ini sudah kita buktikan. Orang Islam terpojok ke sana sini. Kenapa terpojok sana sini? Bukan karena sikitnya orang Islam, tapi karena kualitasnya tidak seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana salahnya? Karena tidak pakai teknologi mengamalkan Islam itu. Tidak pakai teknologi mengamalkan ajaran Islam itu. Islam tidak akan hebat, agama tidak akan hebat dengan kata-kata, dengan ucapan Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak, kalau Allah tidak hadir. Tapi begitu kita membaca Allah Akbar, hadir Allahnya, maka baru dia punya frekuensi yang punya dimensi yang maha dahsyat, yang bisa menghancurkan iblis laknatullah. Bahkan musuh sehebat apapun tidak akan mampu melawan kalimat Allah yang disertai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena dia dikawal oleh jutaan malaikat. Satu kalimat Allah yang turun ke bumi, yang dijolok turun oleh para orang soleh, para kekasih Allah, itu dikawal oleh jutaan malaikat. Siapa yang bisa melawan itu? Gunung Merapi itu nggak bisa melawan itu. Makanya sebagaimana ayahanda guru kita bilang, jangan takut kamu di akhir zaman. Jangan kamu takut globalisasi. Jangan kamu takut dengan kehebatan senjata-senjata musuh kamu. Yang di belakang senjata musuh itu kan manusia. Tembak aja setan manusia tuh. Kalau setan udah pikir kan baik orangnya, gitu. Itu dia. Jadi bagaimana caranya? Halus caranya. Amalkan zikirullah itu dengan benar. Buktikan. Makanya, abang-abang sekalian ya, saya mengingatkan fatwa-fatwa ayah dan guru ini, supaya kita itu betul-betul meriset zikir itu. Jangan hanya ikut-ikutan. Jangan hanya sekadar ikut-ikutan. Riset zikir itu, buktikan kehebatan zikir itu di alam nyata dan di alam gaib. Buktikan hebat. Kalau nggak bisa kamu buktikan sekarang, kata Anda dulu kan, begitu kamu mati, bagaimana kamu membuktikan di alam kubur? Bagaimana kamu membuktikan di alam mahsyar? Karena kebesaran Allah itu harus dibuktikan sekarang waktu kita hidup. Bukan setelah mati dibuktikan, waktu kita hidup. Kalau perlu kamu cari jin yang paling besar di hutan sana. Setelah kamu sungguh-sungguh mengamalkan zikir itu, kamu bawa Tuhan kamu uji zikir kamu sana. Gitu. Kata ayah guru kan, tapi kamu jangan lupa bawa aku, dengan gitu. Beserta sama aku. Kalau nggak beserta sama dia, kamu lawan. Gitu. Artinya apa? Beserta dengan guru itu tidak ada jarak, tidak ada waktu. Kalau kita berguru secara rohani. Jadi kita bertarikat ini berguru secara rohani. Ini berguru orang dewasa. Ya? Orang dewasa berguru secara rohani. Dia nggak merengek-rengek secara fisik lagi sama gurunya. Dia merengek-rengek di dalam roh, di dalam batin, di dalam dimensi gaib. Nah, itu baru orang dewasa. Jadi ini jangan kata yang guru leceh yang kita dulu kan. Kamu ini anak-anak berjenggot nih kamu nih kan gitu. Anak-anak berjenggot, kapan kamu bisa dewasa membuktikan kebesaran Allah itu kan gitu. Makanya abang-abang sekalian dengan perkumpulan-perkumpulan seperti saling saling isi mengisi, saling asah, saling asuh, saling
memberitahu, ini teknis, karena semua pakai teknis. Tidak